Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Gufron, NIM U2019-4067. Program studi Sejarah Peradaban Islam 2, Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq, Jember. Baik, video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Sejarah Kesenian Islam Indonesia yang diampu oleh dosen Bapak Purbo Sanjoyo. Di sini saya akan sedikit membahas mengenai perkembangan kesenian Islam yang ada di Indonesia. Tapi sebelum itu, alangkah baiknya kita mengetahui apa sih arti dari kesenian Islam tersebut. Oke, kesenian merupakan hasil karya seni manusia yang mengungkapkan keindahan serta merupakan ekspresi jiwa dan budaya penciptanya. Kesenian merupakan bagian dari budaya dan sarana yang digunakan untuk mengekspresikan rasa keindahan dari dalam jiwa manusia. Dari definisi tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya seni Islam adalah ekspresi jiwa kaum muslimin yang terungkap melalui bantuan alat seni. Entah itu melalui alat seni musik, alat seni lukis, dan alat seni yang lainnya. Ya mungkinlah itulah sedikit mengenai definisi dari kesenian Islam atau seni Islam. Oke, langsung ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu mengenai perkembangan kesenian Islam yang ada di Indonesia. Jika kita telisik lebih mendalam, perkembangan kesenian Islam di Indonesia itu sangat minim jika dibandingkan dengan negara-negara Islam lainnya seperti India, Maroko, Turki, Mesir, dan negara-negara yang lainnya, dan negara-negara Islam yang lainnya. Jika kita bandingkan dengan negara-negara Islam tersebut, kesenian Islam di Indonesia itu sangat berbeda jauh. Apa sih yang menyebabkan kesenian Islam di Indonesia itu proses perkembangannya sangat minim? Salah satu, apa sih penyebab kenapa kesenian Islam di Indonesia itu sulit berkembang? Salah satu alasannya yaitu proses penyebaran Islam di Indonesia, yang mana kita tahu bahwasanya proses penyebaran Islam di Indonesia itu melalui perdamaian. Berbeda halnya dengan negara-negara Islam yang lainnya yang tak jarang melalui peperangan atau kekuatan tempurnya. Lah, di Indonesia itu Islam masuk melalui perdamaian, melalui pedagang-pedagang dari Timur Tengah. Otomatis Islam pada waktu itu tidak mempunyai kekuatan, tidak mempunyai kekuasaan untuk mempromosikan apa yang dimiliki oleh Islam pada waktu itu. Karena Islam tidak mempunyai tidak mempunyai kekuasaan pada waktu itu. Berbeda halnya dengan negara-negara yang memang sudah berbeda halnya dengan negara-negara yang dikuasai oleh Islam melalui peperangan, seperti contohnya di India, yang mana Islam berhasil menaklukkan India, lebih tepatnya di kota lebih tepatnya di daerah Mughal, yang mana Islam pada waktu itu mempunyai kekuatan politik. Maka tak heran jika Islam di India berhasil menelurkan berbagai karya-karya seni yang memang dimiliki oleh Islam. Tidak berbeda pula dengan penguasaan
Islam di Mesir, yang mana di bawah kekuasaan dinasti-dinasti Mesir berhasil berhasil menghasilkan karya seni yang bermacam-macam, seperti karya seni lukis maupun arsitektur yang menjadi satu corak ukur yang memang dimiliki oleh Islam tersendiri. Dan salah satu lagi penyebab kenapa kesenian Islam sulit berkembang di Indonesia, pada waktu itu Indonesia merupakan jalur perdagangan internasional. Otomatis penduduk pada waktu itu lebih condong memikirkan tentang perdagangan daripada kesenian. Lah, inilah penyebab kenapa perkembangan kesenian Islam di Indonesia itu sulit. Itulah tadi penyebabnya. Jika seandainya Islam masuk ke Indonesia melalui jalur perang dan Islam berhasil menguasai Indonesia, maka mungkin kesenian Islam bisa berkembang dengan mudah di Indonesia, karena Islam mempunyai kekuasaan di Indonesia. Tapi tidak, Islam masuk ke Indonesia melalui perdamaian, membutuhkan proses yang panjang. Seperti itu. Itulah mungkin sedikit mengenai perkembangan kesenian Islam di Indonesia. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu mengenai salah satu kesenian Islam yang ada di Indonesia, yaitu gambus. Mungkin gambus memang sudah tak asing lagi di telinga teman-teman sekalian, karena memang gambus adalah salah satu seni yang ada di Indonesia sudah sejak lama. Tapi, apakah teman-teman tahu asal-usul dan bagaimana gambus itu bisa berada di Indonesia? Nah, itu yang akan kita bahas pada pembahasan kali ini. Tapi sebelum itu, sebelum kita mengorek lebih jauh mengenai gambus, kita harus bisa memahami terlebih dahulu apa sih itu musik gambus. Secara mudah, gambus terdiri dari dua unsur. Yang pertama, alat musik yang dipakai, dan yang kedua, cengkok yang bernuansa Arab. Instrumen musiknya berupa gitar yang mempunyai bentuk seperti buah pir yang dibelah menjadi dua. Oke, itulah sedikit mengenai gambus. Sekarang, asal-usul musik gambus. Kita tahu bahwasanya musik gambus, lirik lagu gambusnya umumnya bahasa Arab, karena memang dari sini mulanya gambus itu berasal. Syairnya berisi konten Islam dan lebih ke puji-pujian. Memang benar, gambus di awal munculnya banyak dimanfaatkan untuk beragam ritual keagamaan, termasuk pengiringan tarian zapin yang fenomenal itu. Baru pada perkembangan selanjutnya, gambus sering difungsikan sebagai hiburan. Meski begitu, nafas utama tetap bernuansa Islami. Ini bisa dilihat dari awal muncul sampai sekarang. Musik gambus tak hilang arah sebagai media untuk melakukan puji-puji. Dari beberapa literatur yang ada, musik gambus berasal dari negara Turki. Tapi ada juga klaim kalau negara Mesir merupakan penemu musik gambus. Perdebatan ini masih belum jelas ujungnya. Satu yang pasti, musik gambus merupakan produk asli negara Arab atau negara Timur Tengah. Gambus punya tatanan yang unik di lirik lagunya. Untuk tiap lagu biasanya cuma ada 6 bait dengan rima yang berakhiran sama dari awal sampai akhir. Sejarah gambus di tanah air. Tak ada data konkret
yang bisa dibuat acuan kapan tepatnya gambus masuk Nusantara. Semua masih berupa asumsi, dan yang paling mendekati yaitu tahun 1800-an. Ya, tahun 1800-an. Di abad itu, Jazirah Arab masih gencar-gencarnya melakukan transaksi dagang di bumi pertiwi. Kita tahu, pedagang dari Timur Tengah pada waktu itu yang datang ke Indonesia bukan hanya berdagang, tapi di lain pihak mereka juga berdakwah, menyiarkan agama Islam. Yang mana tujuan itu diinisiasi kerajaan Ottoman. Termasuk juga menyebar apa yang nantinya disebut Wali Songo. Pada selanjutnya, apa yang disebar tak cuma tentang Islam, tapi juga budaya-budaya yang ada di dalamnya. Musik gambus merupakan salah satu di antaranya. Mulai dikenal di Melayu akhir abad ke-18. Gambus lalu masuk dan menyebar di tanah air sampai ke berbagai penjuru negeri. Akulturasi budaya terjadi dan musik gambus serta instrumennya beradaptasi dengan kearifan lokal. Pada tahap selanjutnya muncul kekhasan dari keragaman tiap daerah di tanah air. Alat musiknya juga mengalami metamorfosis, entah itu secara bentuk atau penemuan. Misalnya saja di beberapa tempat ada yang menyebutnya kecapi, sedangkan di tempat lain ada yang menyebutnya dawai. Bentuknya juga berevolusi, meski tak menghilangkan pola dasar berupa buah pir yang dibelah. Untuk senarnya ada yang cuma pakai 3, ada yang sampai 12 senar. Di Indonesia sendiri ada yang bilang puncak kejayaan gambus terjadi tahun 1940. Di masa ini pentolan gambus paling dikenal yaitu Syekh Albar, kelahiran Surabaya 1908. Seorang Indo-Arab yang tak lain ayah musisi kondang Ahmad Albar. Setelah itu popularitas gambus seperti tenggelam lagi. Dan kalau kita lihat sekarang, banyak penyanyi gambus yang memang sudah memviralkan mengenai tentang gambus. Salah satunya yaitu Nisa Sabian. Ini masih menjadi pertanyaan, apakah bisa Nisa Sabian mengangkat lagi hegemoni musik gambus di Indonesia? Kita masih tidak tahu. Tapi yang jelas sejarah pasti akan berulang seperti itu. Terima kasih, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan atau ada data-data yang kurang pas, bisa teman-teman komen di kolom komentar. Kurang lebihnya cuma ini. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.